Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi wallet Dana serta cara pembuatan akunnya. Yang pertama, bisa langsung di-download aplikasi Dana yang sudah tersedia di Play Store. Jadi teman-teman bisa buka Play Store di ponsel pribadi teman-teman masing-masing. Habis itu ketik Dana lalu bisa langsung di-download aja. Terus setelah selesai di-download, bisa buka langsung aplikasi Dananya, lalu Dana akan meminta teman-teman untuk memasukkan nomor ponsel pribadi teman-teman. Bisa langsung dimasukkan saja nomor ponsel pribadi teman-teman. Setelah itu akan muncul kode OTP yang akan dikirimkan melalui SMS. Nah, kode OTP itu bisa langsung teman-teman masukin aja, bisa langsung diketik aja kode OTP-nya. Setelah mengisi kode OTP yang sudah dikirimkan melalui via SMS, Dana akan meminta teman-teman untuk mengisi data diri sesuai dengan KTP. Jadi pengisian data diri itu untuk membuat akun Dana itu sendiri gitu ya. Setelah pengisian data diri sudah selesai, teman-teman akan diminta untuk membuat PIN Dana. Ya, PIN Dana itu berguna buat apa sih teman-teman? Jadi PIN Dana itu berguna untuk melindungi data pribadi akun Dana teman-teman. Sama halnya kayak rekening gitu kan. Kalau bikin rekening itu kan pasti diminta untuk bikin PIN-nya juga kan. Nah, gunanya sama gitu, sama aja kayak PIN Dana gitu untuk keamanan data pribadi teman-teman gitu. Setelah PIN Dana selesai dibuat, akun Dana pun bisa digunakan. Nah, setelah akun Dana selesai dibuat, saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur serta cara penggunaan e-wallet Dana. Di sini bisa dilihat berbagai macam fitur-fitur yang ada di Dana. Kayak ada scan, ada top up, ada send, ada request, ada pulsa dan data, terus ada internet dan kabel TV. Jadi kegunaan Dana tuh banyak banget teman-teman. Jadi Dana itu bisa buat nyimpan uang, bisa digunakan sebagai e-wallet, terus juga bisa buat transfer ke bank, terus bisa buat beli pulsa, terus bisa buat bayar internet atau bayar listrik, itu juga bisa di Dana. Terus bayar Alfamart, Alfamidi, itu juga bisa di Dana. Nah, sebelum saya menerangkan mengenai cara penggunaan fitur-fitur ini, Dana itu punya syaratnya gitu teman-teman. Jadi sebelum bisa digunakan kayak top up, send, buat transfer duit itu bisa digunakan, teman-teman harus update dulu ke Dana Premium. Nah, cara update Dana Premium tuh gimana sih teman-teman? Jadi untuk update ke Dana Premium, teman-teman bisa klik menu saya yang ada di pojok kanan bawah. Di sini bisa dilihat saya, atau kalau bahasa Inggrisnya me ya. Bisa langsung diklik aja. Terus habis itu teman-teman klik verifikasi akun Anda. Verifikasi aku tuh kayak pelengkapan data diri gitu, lebih lengkap lagi ya. Nanti habis itu Dana akan meminta teman-teman untuk memfoto KTP teman-teman serta selfie untuk mencocokkan foto KTP dengan wajah asli teman-teman gitu ya. Terus habis itu masukkan nomor KK dan NIK teman-teman sendiri. Setelah itu bisa langsung tunggu proses verifikasinya. Untuk proses verifikasi itu sendiri 1 kali 24 jam ya teman-teman. Cuman kalau semisalnya teman-teman foto KTP dan foto selfie-nya jelas, itu verifikasinya bisa lebih cepat gitu. Setelah akun Dana selesai di-update, akun Dana Premium sudah selesai di-update, baru teman-teman bisa menggunakan berbagai macam fitur-fitur Dana. Ya, di sini langsung saja kita praktekkan bagaimana cara penggunaan aplikasi serta fitur-fitur dalam Dana. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada scan, ada top up, ada send, ada request, dan fitur-fitur lainnya ya. Yang pertama kita ke penggunaan scan dulu. Scan itu berguna untuk apa sih teman-teman? Scan itu berguna untuk melakukan pembayaran. Misalnya teman-teman belanja di Alfamidi atau Alfamart gitu kan, atau ke jajanan-jajanan yang lainnya, itu bisa pakai scan. Nah, sebelum teman-teman mau melakukan pembayaran melalui scan, itu bisa teman-teman isi dulu saldo dananya di top up ya. Bisa melalui top up, bisa dilihat, bisa pakai bank, bisa pakai agent yang bekerja sama dengan Dana kayak Alfamart, Alfamidi, dan Wilson dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau buat transfer bank itu banyak banget buat top up dananya lewat bank tuh, bank apa aja bisa. Nanti tinggal klik bank yang dituju yang mau dipakai, habis itu nanti muncul nomor virtual account-nya, bisa langsung transfer kayak biasa kayak gitu ya teman-teman. Nih ada caranya juga dari Dananya, instruksi dari Dana yang bisa diikutin sama teman-teman. Kayak di sini ada contoh lagi dari Bank BNI, misalnya pengen top up dari Bank BNI, ini nomor virtual account-nya kayak gini, nanti beda-beda ya. Terus ada instruction dari Dananya juga yang bisa teman-teman buka dan teman-teman ikutin gitu ya. Ada instruksi langsung dari Dana. Terus yang ketiga ada send money. Send money itu apa sih? Send money itu sama aja kayak transfer ya teman-teman. Di sini bisa dilihat ada send to friend, send to bank, withdraw cash gitu-gitu ya. Nah, kalau yang akan saya terangkan itu send to bank ya. Send to bank itu banyak tuh. Nanti tinggal search bank account-nya, habis itu
bank account itu bank apa, terus langsung diketik aja nomor rekeningnya. Nanti Dana akan memindai nomor rekening yang dituju sendiri gitu ya. Jadi keuntungannya Dana itu apa sih? Keuntungannya Dana itu kalau transfer itu nggak pakai biaya admin teman-teman. Jadi misalnya teman-teman top up saldo Dana, habis itu dari Dana transfer ke bank lain. Itu nggak pakai biaya admin sama sekali teman-teman. Kalau minimal 50.000. Nah, ini juga ada request money ya teman-teman. Misalnya teman-teman jualan gitu ya, atau punya usaha, ini bisa langsung aja di-share. Misalnya si pembelinya itu pengen bayar lewat Dana, teman-teman bisa juga langsung share aja barcode-nya kayak gini, nanti bisa langsung dipindai sama pembelinya gitu. Bisa lewat situ juga gitu, bisa untuk meminta saldo ke orang lain gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana cara penggunaan serta fitur-fitur yang ada di Dana. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dengan sesama. Sampai jumpa di lain waktu.